Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wali, Bapak Kepala Desa Danau Bulan Indah, Andi Asmihar Azuri Eka Putra SIP, yang sama-sama kita hormati Bapak Babin Kapitmas, yang sama-sama kita hormati perangkat desa, RW, RT, Dusun, dan yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Ar-Tabili dari Kuala Bangka. Sama-sama kita berdoa mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan keistiqomahannya di dalam mensiarkan agama Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, para asatidz dan para asatidz yang pada hari ini menyempatkan hadir di Masjid Jamiatul Ihsan dalam rangka 1 Muharram 1945 Hijriah. Diawali dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang penuh mulia ini, yakni Masjid Jamiatul Ihsan. Mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap ayunan tangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu membahasakan lisan kita dengan berselawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, ada susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua lantunan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan kepala desa dan Kiai Indah serta mewakili nantinya sebagai ketua pelaksana pada malam hari ini. Yang keempat inti ceramah agama, dan yang terakhir penutup doa. Kita awali dengan pembukaan pada malam hari ini dengan Ummul Quran. Sayyidillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan diawali dengan Ummul Quran, semua acara pada malam hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masuki acara yang kedua, yakni pembacaan suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudara kita Bapak Arifin. Kepada Bapak kami persilakan.
kita muliakan Kiai Haji Anwar Ardabili dari Kuala Lumpur yang telah hadir bersama kita, yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat desa dan Mulia, yang saya hormati pengurus masjid Jamiatul Ihsan, yang saya hormati para pemuda atau ikatan remaja masjid Jamiatul Ihsan, yang saya hormati Bapak Kepala Dusun serta unsur pemerintah desa, yang saya hormati Bapak Babin Kamtibnas yang telah hadir bersama kita juga, serta bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Jamiatul Ihsan yang hadir pada malam hari ini. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat kita bisa hadir dalam acara peringatan 1 Muharram 1446 Hijriah. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita acaranya pada malam hari dan mengingat waktu, tadi panitia berisi katanya sekalian mewakili panitia dan langsung sambutan kepala desa. Jadi pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam terlaksananya kegiatan ini. Tanpa bantuan Bapak dan Ibu semua dan tanpa partisipasi dari Bapak Ibu semua, acara ini tidak akan terselenggara sebagaimana yang kita rencanakan. Dan alhamdulillah, untuk khususnya di Masjid Jamiatul Ihsan, acara ini terselenggara sudah kurang lebih beberapa tahun dan terselenggaranya setiap tahun. Dan kami harap kegiatan positif ini akan berlangsung di setiap tahunnya. Bapak Ibu yang saya hormati, acara ini tentunya merupakan peringatan terhadap diri kita sendiri atau untuk memperingati bagaimana tahun lalu yang telah kita lalui dan tahun depan yang akan kita hadapi. Semoga dengan acara ini menjadi peringatan untuk diri kita bagaimana kita akan menghadapi dan bagaimana keimanan kita di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan alhamdulillah dari MTQ Kecamatan Lembas kemarin kita mengirimkan perwakilan dari Desa Dalam Indah untuk melakukan atau melaksanakan bertanding di MTQ Kabupaten, 1 orang putri dan 1 orang putra. Mari kita doakan anak-anak kita ini mendapat hasil yang memuaskan nanti di MTQ Kabupaten ke depannya. Mungkin hanya ini bisa sampaikan, mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa mengambil hikmahnya dari acara Imam Muharram ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad
wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut wal ajiz man atsba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan para tuan-tuan guru, para alim ulama, para tokoh agama, para imam, para khatib, bilal, segenap pengurus masjid, musalla, surau, majelis-majelis taklim yang hadir pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan tuan-tuan guru kita, para alim ulama kita sehat semuanya, amin, dan diberikan panjang umur, amin ya rabbal. Kata ulama, sehatul alim ghanimatun lil muta'allim. Kalau orang alim sehat itu jadi keberuntungan bagi orang yang mau belajar. Nah, tapi pun kada belajar kada untung juga. Ya, nah, sekali lagi mudahan alim ulama kita sehat berada, amin. Ya. Nah, biar kalau ada yang mimpin sembahyang Jumat, ada guru, ya, kada usah sembahyang Jumat lah. Baca doa selamat aja, mengkada nang hafal doa selamat bisa kada jadi kita nyelamat, walaupun doa selamat itu kada panjang. Nah, yang saya hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Desa Danau Pulai, Danau Pulai Raya kan? Danau Pulai indah, banyak pulai barangkali di sini nih. Ya. Kalau kami di Tunggal itu ada desa Teluk Pulai Raya, Sata Sambat Raya tadi. Kawan ada desa kami di Tunggal Teluk Pulai Raya. Ujar orang nih, wallahualam jujur apa kata, Kecamatan Tempuling itu aja maka dinamai Kecamatan Tempuling, ini ujar karena ada baharinya sikit-sikit tempiling orangnya. Jadi ngalih mencari kecamatannya apa nih, sekali dibuat di ulang ngaran Kecamatan Tempuling, amun Kecamatan Tempiling gaya orang datang. Sini kempas Pak Kades nih, kita kempas. Kita doakan juga Pak Kades kita nih mudahan sehat, amin. Mudahan bisa memimpin desa Danau Pulai indah. Nah, mudah-mudahan masyarakat di sini sejahtera di bawah kepemimpinan Pak Kades. Pak Kades ini harus banyak bersabar nih. Yang arahnya mimpin orang banyak nih. Ya. Kita doakan mudahan pemimpin-pemimpin kita bisa memimpin dengan baik dan seadil-adilnya, amin. Kita kalau usah banyak demonstrasi, kada payah demo, doakan ya. Demo hasilnya kan gede juga. Yaumun min sultanin adil khairun min ibadati sab'ina sanatan. Kata Nabi, pemimpin itu kalau adil, yang mimpin sehari saja itu lebih utama daripada ibadah 70 tahun lamanya.
luar biasa, alhamdulillah. Jadi kalau mimpin adil lah, ya kata payah 2 periode, seperiode kan bisa jadi wali. Nilai ibadahnya tuh besar, ya, nilai ibadahnya besar. Dari yang paling rendah sampai yang paling atas sana, sampai presiden, kita doakan ya mudah pemimpin kita baik, adil, berataan, amin. Nyaringi aminnya, amin. Amin ya rabbal alamin. Kita ini Pak, nior murah aja bisa Jokowi karena caci maki jauh cuman pertanyaan, adakah manfaatnya hal-hal yang semacam itu? Amun kada bermanfaat, kada usah lagi. Apalagi kita nggak masuk tahun baru lah, udah yang biasa-biasa caci maki, kada caci maki lagi. Ini bermakna nih perpindahan tahun ke tahun itu. Ya. Bapak Babin Kamtibmas, nah, hadir juga malam hari ini. Kita doakan juga Pak Babin kita mudahan sehat. Nah, mudahan kampung kita aman, amin. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang saya muliakan bapak-bapak segenap panitia penyelenggara Hari Besar Islam. Hari Besar Islam juga kan 1 Muharram nih. Iya lah. Kita biasa maulid Islam Merah kan. Kalau lihat jamaah yang ada nih kayaknya bapak-bapak nih Hari Besar Tahun Baru Islam di Kilo 5 ini kayaknya sama-sama kayak model-model maulid Islam Merah aja kayaknya nih. Mudah-mudahan bisa istiqomah bapak-bapak lah. Ya, tahun ini ada kan ada lagi acara. Malam nih nasi bungkus. Kena tahun ini mudahan bisa prasmanan, amin. Tapi kadang cari nasi bungkusnya ada deh. Ya, nasi bungkus tuh bapak-bapak kena boleh ke rumah bawa ke WC selesai. Ya. Adakah dalil kita ngumpul-ngumpul tahun baru Islam ini? Insya Allah ada dalilnya. Saya nanya dulu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, kita yang hadir di malam hari ini dari segi pakaian dulu. Ya, yang pertama dulu sebelum kita berpakaian, kita ngumpul di dalam apa malam ini ngarannya, wadahnya apa ngarannya, tempat sujud ini, namanya masjid. Jar Nabi paling baik bumi itu, paling baik buminya Allah Ta'ala itu adalah masjid. Berarti masjid adalah wadah paling baik. Nan paling kada baik adalah pasar. Nabi mengatakan gitu. Jadi mudah-mudahan kita selalu ke masjid, ke pasar kalau kada penting dikurangi. Nah, pertama masjid ini wadah yang baik, kita ngumpul dalam masjid. Ya. Jadi biar kalau pulang kemana-mana kada tatamu cari keluarga, tulang saja ke masjid. Insya Allah ada yang mengantarkan. Sebelum diantar orang, bawa orang dulu, tulang aruhan dulu. Nah, ada orang besaruan, undangan dia seluruh jamaah sembahyang isya, kita ma'arwah dulu, termasuk kita. Ya, pulang ke masjid. Nah, masjid baiklah. Wah, ini masjid kita nih luar biasa nih. Ya. Ini kalau kita masyarakat Kilo 5 nih, desa di sini kada kumpak, kada bakal terbangun masjid megah kayak ini. Ya. Coba kita kumpaklah, rapat-rapatkan barisan, jangan renggang. Ini bila renggang karena setan masuk aja. Amun setan masuk kita dihasusnya kiri kanan tuh. Akhirnya kita bersambat-sambatan gara-gara renggang. Ayo jadikan masjid tempat silaturahmi, tidak apa-apa. Ya,
sholat berjamaah Nabi, inilah aras syayatin tadkhulu fi khalaris subuh. Aku jar Nabi melihat syaitan masuk di celah-celah sakurang sembayangan itu. Makanya kalau sholat berjamaah, bagian daripada kesempurnaan berjamaah itu sembahyang saf kita dirapati supaya syaitan jangan masuk. Amunnya masuk di haurnya kita terganggu kita begitu juga kalau kita jarang berkumpul, tidak sering silaturahmi, awas nanti maka syaitan masuk Pak. Ini mohon maaf lah penceramahnya orang Banjar, mohon maaf dulu ngarannya suku Banjar itu walaupun bahasa Indonesia pula aneh, pokoknya sudah 5 menit 10 menit berjalan Banjar terang lagi ya, mudah-mudahan paham lah. Amun kada paham tiwas yang lain orang Banjar, ayolah Bapak, mudah-mudahan paham ya. Hendak hari raya rumah becak pula, becak rumah. Sekali esok hari datang orang di pasar berubah mengantarkan kulkas anyar. Ibarat esok hari pulang ya, anak yang nomor 3 bawa motor, bawa Honda, maka Hondanya masih bawa plastik lagi anyar. Tapi insya Allah kalau kita silaturahmi sering, nah sebelum beli kulkas, sebelum nukar Honda, sebelum mencat rumah, berkisah dulu ya, mana anak pian yang nomor 2. Oh anunya hari raya ini sudah nelpon kada kawa boleh, kenapa gawian kada kawa ditinggalkan, tapi alhamdulillah kirimannya sampai. Ini alhamdulillah kawa mampu ngasih rumah, hilang tertolak fitnah nanti macam-macam karena ada silaturahmi. Yang begawi di Pulau Burung kada boleh kah? Nah itu sama juga kada kawa ujar uluna mun kada kawa ditinggalkan gawian malah kada boleh, mama apa itu aja. Tapi alhamdulillah adiknya kena setahun dah sekolah berjalan betis, alhamdulillah dikiriminya duit kawa nukar Honda. Karena apa? Tahu kita kisahnya Pak, karena silaturahmi. Tapi biar kalau kada silaturahmi bahaya. Bekapun ada 2 baris muncung sudah. Di mana dapat duit? Ini sako-sako nih. Nah, ku dengar dia anaknya hanya masuk di kantor desa. Nah, padahal kiriman duit dari pulau. Coba kalau kita kada rakat, kada kompak, syaitan cepat masuknya. Anak orang di Batam, yuk kompak Pak, yuk setuju kita kompak lah, setuju ya. Kita orang Islam nih kalau kompak takutan, orang-orang yang lain itu takutan. Tapi kalau kita berpecah belah kan takutan artinya ya. Islam ini Pak, jangankan kompak Pak, sendirian saja kalau dengan nama Islam dia bergerak, dia wani mati. Orang yang berani mati paling payah dilawan. Kita hati-hati kalau melawan orang paling mati ya. Kata orang-orang luar sana, Indonesia kalau senjata tidak canggih, tapi orang Indonesia masih banyak pakar-pakar, tokoh-tokoh ulama yang berani mati membela agama. Mudah-mudahan Indonesia sampai hari kiamat selalu sejahtera. Wow. Mudah-mudahan kita selalu NKRI harga mah tidak boleh memfitnah ya, supaya Islam juga di Indonesia berwibawa. Kalau hendak ngacau-ngacau mohon maaf jangan masuk ke sini ya. Kalau udah kompak ya, rukun, ada yang akan kita laksanakan. Kepentingan orang ramai, kepentingan masyarakat, apalagi
bagi kepentingan agama. Datang kita ke satu tempat, berhalqah kita, duduk sama-sama, musyawarah kita. Gimana jalan keluarnya ini? Man mu'tiyal masyurah lam yumna'is shawab. Siapa yang mau bermusyawarah tidak akan salah mengambil keputusan. Ya. Pak Kades, ada dana turun menghiau kepala dusun, kepala ketua R. Yang mana itu yang kita bangun benar-benar. Nah, musyawarah kan? Pak Kapolsek, Pak Babin kan? Panggil anggota-anggota. Ini yang mana ya yang lebih diutamakan terlebih dahulu. Semuanya perlu, tapi ada yang lebih perlu. Qaddimil aham al muhim, yang lebih penting didahulukan daripada yang penting. Kalau Anda aspal jalan semuanya kan akan berikan. Tapi barangkali ada yang lebih ini kelaluan orang sekolah, ini kelaluan orang ke masjid. Ini biasanya aktif majelis taklim, lampunya pajak-pajak, tukaratan lampu. Belum turun dana, yang kaya turun tangan. Nah, pakai duit tuh, anak melampui orang. Alhamdulillah. Kompak yang penting, Pak. Ya. Saya husnuzan aja dengan bapak-bapak masyarakat di desa Danau Mulai Indah ini. Mudah-mudahan orangnya kompak lah. Amin, kompak. Kalau kada kompak ini, kada kawan acara satu Muharram nih. Maulid Nabi aja yang kelahiran Nabi kita, bapak-bapak. Pak Amrihan maulid. Kita bilang maulid kita aja ke hujungnya aja. Hujungnya iya, kalau hujung itu meriah, makin ke hujung makin tidak ada semangat. Amun makin ke hujung, penceramah yang diundang siapa? Datang dari Jakarta, Habib yang diundang. Makanannya apa? Pokoknya tamu kita muliakan. Kita anggaplah tamu yang datang ini adalah tamu Rasulullah. Oh, ya, kompak. Man, kalau orang kompak, insya Allah Pak, ego aja orang Pak ini, itu insya Allah hilang. Ego nangga ada bagus loh. Ya. Belum ini mau berdiri bisa menggas. Duduk aja lah. Ada kursi duduk. Di sini ada kalau oleh orang Padang. Ada orang Padang. Ada. Orang Padang nih Pak. Salah satu keutamaannya banyak punya peribahasa. Ya. Banyak punya peribahasa. Kalau dalam agama orang ahli bahasa itu pelajarannya namanya ilmu balaghah namanya. Ya. Ya. Ada peribahasa orang Padang. Kata orang Padang, mohon maaf nih Banjar ke bahasa Padang. Mohon maaf Pak. Ulun ini diundang oleh keluarga besar Sumatera Barat di Concong, Kecamatan Concong, yang mengadakan keluarga besar Sumatera Barat. Oh maaf ya, dari pembawa acaranya, kata sambutannya bahasa Padang berdan. Bah iya sudah nih yang ceramah orang baik. Nah iya menurut nih. Imbah itu ulun berceramah diberinya judul Pak, maka judulnya bahasa Padang. Amun gawa ceramahnya kada usah dijulungi judul Pak. Ulun kadang-kadang menjulungi judul pernah nyampat kalau ada kan karena korban. Mun kadang-kadang itulah Pak berkas berceramah. Mun hendak karena semuanya Pak. Ngaji rutin seminggu sekali kada boleh tinggal. Cuman kita kadang-kadang pengalaman para ulun lagi berceramah, Ustaz ceramah tadi banyak nangkana tadi. Ulun perasaan kurang tepat sambutan gitu. Mestinya kalau orang ceramah tuh kita yang karena bagus, jangan orang. Wah, Ustaz ceramah tadi kan pangkas semua banyak nangkana tadi gitu. Ini kurang bagus Pak aturannya, kita yang karena tadi. Mestinya. Nah, sampai di mana tadi? Apa tadi?
Padang. Kita lalu banyak nyimpang. Apa ya Bang? Padang. Oh Padang, ya. Kayak nasi Padang le. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya semangat dulu, kita salawatan dulu lah. Ya, salawatan dulu. Setuju? Yuk. Zayyinu majalisakum bis-sholati alayya fa inna sholatakum alayya burhanun lakum yaumal qiyamah, ya Nabi. Hiasi majelis kalian dengan bersalawat kepadaku, karena salawat kalian kepadaku akan jadi umur nanti hari kiamat. Yo, salawat apa Bu? Udah, salawat Jibril aja dah kita. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sama-sama yuk, sama-sama. Sallallahu ala semuanya. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu sawit alhamdulillah naik, banyaki baca sholat sekali jar Nabi orang baca salawat Tuhan berikan rahmat 10 kali sekali 10 dapat rahmat kasih sayang Tuhan. Amun orang dapat kasih sayang Tuhan biar kada berduit tetap tenang hidupnya, apalagi duit. Tapi kalau rahmat kada dapat lah, sakampungan orang madahkan inyalah paling banyak misi kapun, inyalah paling sugih. Tapi kalau rahmat kada turun, neraka di dalam rumah itu. Ya. Yo, apa ibu-ibu amalannya Bu? Banyak-banyak baca salawat. Ya, jangan boleh ada salawat. Ya. Sembayang pian kalau pada baca salawat kada sah sembayang. Ya, ulut takut bang lampian nih. Siapa yang kawan jawabkan yang dibuka barangnya. Demian yang pakai baju kerudung abu-abu lah. Baca salawat itu dalam sembahyang apabila waktunya. Apabila waktunya baca salawat dalam sembahyang, mabian kulirnya nyahutakan. Lain orang Banjar kan?
Bugis kan? Baca salawat dalam sembahyang itu kapan? Kabila waktunya? Pada waktu tahiyat kalau tahiyat akhir kada baca salawat, sembahyangnya kada sah. Kada sah itu artinya sama dengan sembahyang. Cuma yang keluar ke masjid benar. Salawat. Nah, ini cerita Pinang tadi lah, cerita Padang yang jago berperibahasa. Ujar orang Minang, judulnya mohon Pak Ustadz yang di sepanduk. Ulun bacanya aja ngalih. Bahasa Padang. Bahasanya, tapi karena sudah disampaikan tema kita malam ini, ujar panitia, duduk seorang sampi. Orang Padang ini randol ya. Rumah makan bundo kanduang. Kandung baca kanduang. Tapi rumah makan bunda kandung ini kadang-kadang ulun protes, kenapa makan masih bayar pada bunda kandung. Jadi kata orang Minang, duduk seorang sampi, duduk bersama-sama belapang-lapang. Ini pun secara lahiriah bahasa bertentangan banget dengan orang kita Banjar dulu. Amun kita sorangannya lapang, ya bersamaan sampai apalagi orang Bugis. Amun Bugisnya 7 sempit tambah 1 lapang ya. Nah, itu Bugis lain lagi. Macam mana pada ini 7 saja udah sempit tambah 1 lapang. Iyalah lapang aja. Orang Minang lah. Menyatukan kekeluargaan Sumatera Barat, mereka selalu berperibahasa, bersemboyan, selalulah duduk bersama-sama. Duduk bersama-sama. Jangan suka duduk sendiri-sendiri. Kalau duduk sendiri sempit, duduk sama-sama jadilah lapang. Ini persis dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, man u'tiyal masyurah lam yumna is-shawab. Siapa yang mau bermusyawarah tidak akan salah dalam mengambil keputusan. Dan musyawarah ini ajaran didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi itu kalau apa-apa yang mau dilakukan, Jibril mengantarkan wahyu, tapi luar biasa beliau masih lagi ngajak membawahi para sahabat untuk musyawarah. Contoh aja, yang masyhur aja dulu. Nabi musyawarah pada satu malam, hendak mandirakan kayak apa caranya mengumpulkan orang ramai banyak untuk sholat berjamaah. Caranya macam mana? Rasa-rasanya Nabi rasa tidak mungkin, tidak tahu. Tapi Nabi mengajak sahabat supaya bermusyawarah. Ayo, kata Nabi, silahkan kemukakan pendapat. Kita mau melaksanakan sholat berjamaah. Caranya mengumpulkan masyarakat, mengumpulkan umat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bagaimana caranya? Oh, pemimpin yang luar biasa nih. Nabi kita asing-asingnya mengeluarkan pendapat begini ya Rasulullah, begini ya Rasulullah. Akhirnya puting. Nah, ketok palu yang disetujui ada satu pendapat sahabat untuk memanggil orang sholat berjamaah dengan cara memukul lonceng. Nah, Pak, dulu musyawarahnya lonceng dipukul. Maka kadang-kadang juga kita nyalahkan orang melonceng di sekolahan ini. Ya, Nabi aja disetujui Nabi mukul lonceng untuk sholat berjamaah. Ini sedikit-sedikit itu akhlak orang kafir. Nanti dulu, ya itu orang mukmin, orang itu. Ya, jangan salah-salah Pak, kalau kita bilang Kristen, Yahudi segala macam, kalau nanti tersinggung istri Nabi yang bernama Maria Al-Qibtiyah, asalnya orang Nasrani. Tapi kan betul Islam. Akhirnya lonceng. Asalnya manggil orang sholat berjamaah itu diputuskan voting, Nabi menyetujui mukul lonceng untuk memanggil orang sholat berjamaah.
Pada malam itu juga sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala an, beliau pada malam itu, pada malam musyawarah, Rasul bersama para sahabat mengumpulkan para sahabat untuk menetapkan bagaimana cara mengumpulkan jamaah masyarakat untuk sholat berjamaah. Pada malam itu juga Sayyidina Abdullah bin Zaid bermimpi pada malam itu juga. Apa mimpinya? Beliau bermimpi didekati oleh seorang laki-laki dalam tidur itu. Ini mohon maaf nih, ini bukan sembarang mimpi ini lah. Abdullah bin Zaid dikelilingi oleh seorang laki-laki yang mengelilingi Abdullah bin Zaid itu di tangannya ada lonceng. Lalu kata Abdullah bin Zaid, wahai laki-laki, maukah lonceng itu saya beli? Ujar laki-laki, untuk apa kau lonceng? Kata Abdullah bin Zaid, kami akan gunakan untuk memanggil orang mengerjakan sholat dalam mimpi. Lalu laki-laki itu berkata, wahai Abdullah bin Zaid, maukah saya tunjukkan yang lebih bagus daripada lonceng ini untuk memanggil orang sholat berjamaah? Kata Abdullah bin Zaid, bala, ya saya mau. Begitu Abdullah bin Zaid mengatakan bala, ya, lalu laki-laki itu bapak-bapak melafazkan, mengumandangkan lafaz azan dalam mimpi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terbayang sampai habis ya. Karena ada pulang kan dengan apa aja azan lagi jam 10 dah. Azan si laki-laki dalam mimpi. Selesai dia melafazkan azan sampai la ilaha illallah, dia kata lagi, nanti kalau kalian mau berdiri mengerjakan sholat, ini yang dibaca. Lalu laki-laki itu dalam mimpi qamat pulang. Selesai qamat, terbangun Abdullah bin Zaid. Terbangun Abdullah bin Zaid, langsung melapor dengan Rasulullah, menceritakan mimpinya kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi kita berkata, innaha la ru'ya haqqin, sungguh kata Nabi, ini adalah mimpi yang benar. Kira-kira apa? Sebelum Abdullah bin Zaid bermimpi, apakah Rasulullah tidak tahu? Jangankan Rasulullah, Pak, orang-orang wali itu tahu yang model begitu. Tapi inilah kepemimpinan Rasulullah SAW yang selalu membawa kemaslahatan umat, yang selalu membawa agar umat bersatu itu. Diajak umat, diajak sahabat itu selalu musyawarah. Malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu itu. Tapi seolah-olah sepertinya di lahiriahnya pandangan zahir kayaknya Nabi tidak tahu, padahal Nabi tahu. Dan beliau menghargai mimpinya Abdullah bin Zaid. Beliau katakan, innaha la ru'ya haqqin, sungguh kata Nabi, ini adalah mimpi yang benar. Kata Nabi, kau pergi, kau datangi Bilal, ajarkan yang kau mimpi itu dengan Sayyidina Bilal. Kenapa dengan Bilal? Li'annahu anda sautan. Kenapa? Karena Sayyidina Bilal itu suaranya nyaring, napasnya panjang. Ada juga yang mengatakan anda sautan itu suaranya merdu. Berarti bisa kita paham, yang azan cari suara yang bagus, nyaring. Cuma ini banyak bagus suara kan, tapi hendak azan. Yang berbahayanya suara. Kenapa? Salah siapa? Salah yang kada azan kah? Dah, salah berataan kita. Barangkali kada mau memperhatikan yang bagus-bagus suara. Ulun sekolah kelas 2 MTS di belakang Masjid Raya Baitur Rahman di Rengat. Ulun ini orang ini, orang Endok, kawan ulun ada Supran, Mbak Osok. Ulun ini orang Endok, Pak. Cuman berpilih pada Hamdi Tungkal. Kelinian kami di Sungai Salak, sebelah mama, sebelah abah di Rengat.
Ulun direngat itu yang jadi imam di Masjid Raya Baitur Rahman itu Parinaan. Kakaknya abah kami, abangnya abah kami. Ulun tukang azannya. Ulun tukang azan, hebat azannya Pak. Nih, dalam rangka kalau tidak hilang menyambut satu Muharramnya juga direngat dulu pertandingan azan Pak. Padahal hebat saya azan, tapi kalah juara 2. Ada yang hebat lagi? Mana kau orangnya? Juara 2 Pak. Tapi bukan soal juara Bapak-bapak. Penghargaan kepada sang juara, perasaan saya protes. Itu hadiahnya Pak, sampai sebulan ulun Bapak-bapak boleh gak indong tuh Pak, belum lagi ada hadiahnya pada waktu itu. Sampai-sampai ulun boleh pulang, kalau sehingga senawiyah boleh pulang gak indong. Tapi bukan gara-gara itu Pak, kayaknya salah penyelamatannya. Wah, itu Pak, berkirim surat Pak lawan Marinaan di Rengat tuh sudah lama keluar hadiah juara 2 azan. Belum. Sekalinya keluar Pak hadiahnya buku ABC 12 lembar. Buku ABC yang warnanya biru kayak belau. Sampulnya Bahri. Itu hadiah orang azan juara 2. Yang juara 1 pada waktu itu 2 lusin hadiahnya. Saya protes tatkala memperingati hari apa diadakan pertandingan main catur. Sekali hadiahnya Pak TV 14 in. Hadiah main catur. Padahal main catur tuh tiga ulama mazhab itu mengharamkan main catur. Imam Syafi'i cuma makruh pokoknya. Hadiahnya TV 14 in. Padahal gawian makruh. Amun sampai melalaikan sembahyang haram hukumnya. Amun azan itu Pak, azan itu kalau azan langsung qomat, walaupun azan itu hukumnya sunat, bila orang azan langsung qomat, azan dia orangnya, qomat dia orangnya. Itu menurut pendapat yang muktamad lebih afdal daripada jadi imam. Pahalanya lebih besar daripada jadi imam Pak. Orang azan tuh, tapi syaratnya langsung yang qomat. Tapi kalau dia azan qomat orang lain, ini sepakat ulama, tidak khilaf ulama, afdal mimpin jadi imam. Tapi dalam fikih Pak, azan hukumnya sunat, pahalanya besar. Tapi kalau azan salah sampai merubah makna, hukumnya haram. Nah, lucu pula orang azan orang kamar imbah mati hidup pulang. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Mati hidup pulang, mati jadi hantu kan? Salah siapa Pak? Yang azan suara yang kada bagus, yang bagus kada mau azan. Yang kada mau azan Bapak-bapak salah. Yang kada perhatian dengan muazin juga salah juga Bapak-bapak. Siapa yang salah? Yang salah yang kada jujur. Ya. Menadakan dia kita salah pula. Yang salah yang kada jujur. Akhirnya apa yang terjadi? Mestinya suara diangkat, habis nafas, nampak saya berkacut betul. Kurangnya Tuhan. Hayya 'alas shalah. Enggak mau ubah irama, ada awal lagi nafasnya habis. Kalau yang anung-anung kan suaranya bagus kan. Hayya 'alas shalah. Sebulanan dijadwalkan azan di Banjar, tapi lagunya kayak itu udah boleh lagu yang lain. Kalau dirubah lagu yang lain, pengasuh matinya Pak. Heran juga, jadi orang pengasuh pesantren kami, kenapa pian maka kada ketujuh lagu itu? Aku di sini kada ketujuh lagu yang itu. Aku hendaknya lagu yang kayak itu Pak. Jadi kalau
lengkap. Sekalinya dapat hadiah jilbabnya, jilbab apa namanya yang ini Bu? Nah, tahu tuh dia tuh. Anak-anak bacaan surah pendek kasihan hadiahnya. Pulpen, penghapus, jangan ditukarkannya sepidakah. Nah, sadar tulang sekolah bisa apa kada? Bisa. Masa kalau bisa? Harga yang 500 tak tukar, yang 200 kada kan kada mungkin Pak. Kenapa maka kada bisa? Karena kada hendak. Nah, ini musyawarah tadi kita malah. Yo, insyaallah Pak. Nanti musyawarah mudah-mudahan melahirkan nilai-nilai ibadah di tempat kita, melahirkan nilai-nilai kebaikan di rumah tangga kita, di kantor insya Allah barokah, di masjid nyaman beribadah di dalam masjid. Kalau kita umat Islam ini mudah-mudahan musyawarah kekompakan melahirkan istiqomah kita di dalam kebaikan. Oh, tadi kami berpandir, Pak Kadis, mudahan Pak Kadis bisa istiqomah. Mantap Pak Kadis ini. Jarang-jarang Pak Kadis mandirkan istiqomah. Istiqomah itu Pak lebih baik daripada 1000 karamah. Nabi kita tatkala turun ayat yang memerintahkan agar beliau selalu istiqomah, beliau katakan beban kepalaku ya Nabi gara-gara turun surah Hud yang memerintahkan aku istiqomah. Sayyabatni Hudun wa akhawatuha. Beban kepalaku ya Nabi gara-gara surah Hud turun. Apa isi surah Hud turun Pak? Pastaqim kama umirta. Istiqomah engkau wahai Muhammad sebagaimana engkau diperintah. Nah, jadi urusan istiqomah ini berarti urusan yang sangat serius Pak. Dan kebaikannya luar biasa sampai ulama mengatakan kamu jangan cari karamah tapi carilah istiqomah. Istiqomah, saya ulangi Pak. Hari ini orang beramal hendak jadi wali supaya berkaramat, makanya jadi berkaramat. Karena karamah itu pemberian tuh. Tidak usah dicari-cari. Jangan cari karamah, tapi carilah istiqomah. Li'annal istiqomata khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Ya. Halo ibu-ibu, masih dengar ceramah mau? Sejam Pak, 3 berapa kan? Ceramah kalau boleh lebih dari sejam, karena ada surat Ustaz ya waktu habis. Dulu ceramah yang paling temukan kalau ada orang berparapat, kalau ngirimi surat, alhamdulillah urut ke surat Pak, karena kada sawat dunia wa ma fiha. Apa ya? Apa lu? Yuk silakan. Bila dapat jawabnya, dapat hadiah nih. Duit hendak boleh, berduit kah? Ya tolong Bu, ayo kesini nah. Di bulan kita barang, paparan sini kita. Juta bukan lebih baik daripada 100 juta dari dunia dan isi-isinya. Ibu-ibu saya tanya, bapak-bapak juga kalau saya tanya, malam ini nanti ada pengumuman dari Pak Kapolsek, dari Pak Babin. Ya, kebetulan mungkin Bapak Kapolres kita akan pindah dari Inhil atau ada Kapolres baru nanti masuk lagi. Bapak Kapolres atau Bapak Bupati menghimbau kepada seluruh masyarakat Inhil nanti pada tanggal 10 Muharram berkumpul di lapangan Gajah Mada. Ada ceramah di sana Habib Bahar, jadi dia berada tahu. Kemarin kami pagi-pagi dengan Pak Herman, Pak PJ kita, ya katanya Ustaz belum tahu nih jadi apakah dari Habib Bahar dan Semen. Dan aku ceramahnya. Jadi Pak ada pengumuman seluruh masyarakat Inhil, biar orang Inhil, Inhil kan? Orang Inhil termasuk orang kecamatan Kempas, kecamatan Ehro, kecamatan mana lagi serah kecamatan, semuanya berkumpul di lapangan Gajah Mada. Bupati atau Bapak Kapolres akan menyantuni masyarakatnya, masing-masing kepala bukan per keluarga akan diberikan santunan 5 juta. Habis ini
Tapi kan Pak, gue surat Pak. Kira-kira Pak, yang 5 juta nih, pian yang dari sini kira-kira datang nggak dilihat? Nah, datang. Kalau boleh ulun dipadahkan orang ini, kira dua Pak, umpan dua, dapat apa dari tukar 100.000 dulu. Dia dapat hadiah dari bupati 5 juta. Salah yang geringin sehat tua kita bilang tuh. Berapa Bapak Ibu? 5 juta. Wah, hanya 5 juta. Ini lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Hanya 2 rakaat sembahyang sunat subuh. Apalagi nanti sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh baca wirid. Selesai baca wirid sampai terbit matahari, bapak-bapak duduk di masjid membaca aurat terbit matahari. Nanti matahari naik segala, sembahyang dia 2 rakaat. Boleh sembahyang isya, boleh juga sembahyang duha. Kalau ini yang dikerjakan, kata Nabi, dia akan mendapat pahala haji dan umroh sempurna kata Nabi. Subhanallah. Walaupun kada tahu haji Pak, tapi pahala haji dah. Macam-macam caranya, subuh berjamaah, habis subuh baca zikir sampai terbit matahari, sembahyang sunat 2 rakaat. Subhanallah. Istiqomah baca wirid. Kata Nabi, siapa yang membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing dibaca 33 kali, selesai sembahyang fardu disempurnakan summa qala tamama mi'atin, dia sempurnakan cukup 100 setelah Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wirid kurang kilo 5 sama kah? Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali sama apa tidak? Imbah baca wirid berdoa apa kada? Berdoa ya. Kenapa berdoa? Karena kata Nabi ditanya sahabat, ya Rasulullah, doa itu kapan yang paling bagus? Yang paling cepat diterima Tuhan? Ujar Nabi, jauful lail, tengah malam. Imbah itu dan Nabi, imbah sembahyang fardu. Makanya habis sembahyang jangan kada berdoa. Ini ada pulang alasan udah nggak mau berdoa. Apa berdoa bid'ah? Belum tahu ya permintaanku sama dengan permintaan Pak Imam. Kalau kayak itu alasannya jangan Pak Imam dah. Tidak ada Qurannya, tidak ada hadisnya. Imam Nawawi itu bapak-bapak Sahih Muslim itu disarahkan ya. Hadis ribuan hafal bapak-bapak ya. Tidak ada bisa nyambat dari hadisnya. Seorang hadis arba'in yang tipis saja, sautingnya tidak ada hafal. Langsung nyambat dari hadisnya. Aduh. Baca wirid Pak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Duduk 33, sambung lagi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lanjut Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 33 kali, jumlahnya 99 kali, digenapkannya 100 kali. Kalau ini yang ia baca bapak-bapak, ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri, diampuni Tuhan semua dosanya walaupun banyaknya kayak bumi yang ada di lautan. Subhanallah. Untungnya orang bisa berwirid sembahyang leh. Mudah-mudahan kita ditolongi Tuhan bapak-bapak lah. Sembahyang imbah itu kita baca wirid, baca doa. Ini kaki kurang imbah sembahyang kayak burung. Zaman Rasulullah Pak, ada orang bernazar hendak bersedekah lawan setan. Sekalinya kabul hajatnya. Kemana julungnya sedekah lawan setan? Pak, sedekahin Nabi. Ya Rasulullah, ini ada nazar nih, ada bersedekah lawan setan. Ya apa caranya? Nah, jaga miring. Nah udah kayak ini aja. Kayaknya bila sembahyang Jumat, ikam duduk di lawang. Duduk di lawang. Kayaknya siapa orang yang paling mula-mula keluar dari masjid? Kajulung lah siapa. Cuma tidak katakan setan
nazar mereka tampak ada kan. Apalagi hari Jumat baca Fatihah Al-Ikhlas 7 bapak-bapak dibaca itu dapat pahala sebilang-bilang orang beriman pahalanya. Ruginya kalau bukan baca. Ini tadi pentingnya istiqomah. Ya, ujar guru sekumpul. Ujar guru sekumpul, jar sidin di sujud terakhir baca doa, baca ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya, bacanya berapa kali? Amun jadi imam sekali jadi mensawat 3 kali, 7 kali, makmum ya. Sekali baca, amun sorangan bolehlah 3 kali Pak. Mudahan kita dapat hidayah Allah. Ada juga sidin beri amalan. Kita khatib duduk di antara 2 khutbah baca doa di sidin. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqomah wa husnal khatimah. Mantap banget doa ya Pak. Ya Allah berilah aku ini supaya aku ini mau bertaubat. Ya Pak, pertama kita berjalan menuju Tuhan pertama taubat dulu. Amun kada bertaubat kada mau sampai Pak. Yang bakal dituju itu suci, barang yang menuju kotor. Kada maunya Pak, kada mau nyatunya. Terpaksa kalau hendak berparat lawan Tuhan mesti dibersihkan dulu. Macam mana bersihnya? Harus bertaubat. Makanya orang yang kada bertaubat kada mau merasa lezat ibadah. Kenapa? Memang kada mau berparat. Kenapa? Kada bertaubat. Taubat dulu yang pertama. Babul mutabaah atau pintu gerbang ikut kepada Nabi adalah taubat. Ya Allah berilah ulun ini taubat, wa taufik berilah ulun ini taufik ya Allah mau melakukan perbuatan yang baik, wal hidayah berikanlah hidayah tahu ini yang benar, ini yang salah, ini yang hak, ini yang batil, ini yang halal, ini yang haram. Wal hidayah wa taufik wal istiqomah diberikan istiqomah. Tapi yang paling mantap wa husnul khatimah, minta husnul khatimah. Segala banyak kebaikan Pak, kalau ujungnya kada husnul khatimah, su'ul khatimah, sia-sia juga. Makanya para wali itu Pak paling takutan akhir hayat itu matinya su'ul khatimah. Kalau ada iman di dalam dada kita, sekadar biji sawi yang kecil, sekadar semut yang kecil itu ada iman bapak-bapak, tetap dikeluarkan orang itu dari neraka dan akhirnya masuk ke dalam surga. Berarti matinya baik. Mudahan iman kita dijaga Tuhan semuanya, amin. Mudahan mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudahan Pak iman kita istiqomah. Tolong Pak, apa doa Ustaz kita di sembahyang tarawih, di sembahyang witir? Sama kan doanya orang tunggal? Doa di sembahyang witir bulan puasa. Kayak ini doanya Ustaz, masalah apa membeda sini? Doanya kami sini di tunggal. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman. Sama kan dulu? Sama lagi. Wa qalban khashi'an wa amalan sholihan wa ilman nafi'a wa dinan qayyimah. Itu Pak doa habis sembahyang witir bulan puasa, bulan Ramadan. Itu bapak-bapak yang dipimpin oleh imam kita, yang pertama itu hajat kabul Pak sudah luar biasa. Tetapi kenapa maka masih banyak kada mau umpat berdoa Pak? Ya Allah kami minta kepada Engkau iman yang berkekalan. Ini kalau kabul yang pertama ini Pak, minta agar iman berkekalan sampai mati, masuk surga kita bapak-bapak. Doa minta surga kada enggak? Ya Bapak. Istiqomah. Luar biasa Pak, baca zikir yang 33 kali kayak kuih dilakukan ya Nabi, dosa itu banyaknya tetap yang mulihan. Kayak apa Pak, setiap waktu walaupun mungkin banyak dosanya orang Pak, akhirnya kada singgah lagi di neraka. Kenapa kada singgah? Banyak pelebur dosanya, di antaranya amalan-amalan yang dibacanya menjadi pelebur dosa. Dan ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu, semua amal soleh itu
zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kata Allah, wahai Muhammad, dirikanlah sembahyang dua tepi siang. Nah, di dalam tafsir tarafain nahar itu sembahyang dua tepi siang, sembahyang subuh, sembahyang zuhur lawan sembahyang asar. Wa zulafan minal lail, satu bagian daripada malam hari. Tafsirnya sembahyang maghrib, sembahyang isya. Jadi artinya kerjakan sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar, maghrib dan isya. Innal hasanah, sesungguhnya al hasanah kebaikan. Itu ditafsirkan ulama al hasanah itu al-a'malus sholihah, amal-amal soleh, wajibatan atau mandubatan, yang wajibkah atau yang sunat, yuzhibnas sayyi'at, dia akan melebur dosa-dosa kecil. Alhamdulillah. Ini asalnya adalah laki-laki berkhianat dengan seseorang perempuan. Ya, khianatnya tidak sampai melakukan dosa besar, tidak Pak. Perempuan ini lakinya tulang peperang. Ada nih sahabat, ini sahabat Tuhan, kada masuk kayak Nabi. Kalau Nabi, para Rasul itu masuk, kada mau melakukan maksiat. Kalau sahabat, para wali masih bisa maksiat. Cuman mereka itu mahfuz, dipelihara oleh Tuhan, bisa maksiat. Cuman setelah maksiat mereka cepat bertaubatnya. Nah itu untungnya Tuhan. Para sahabat itu wali-wali semua, mereka bisa maksiat, wali-wali bisa maksiat. Cuman untungnya mereka dijaga Tuhan, tidak sampai berlumuran dengan maksiat. Mereka cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya mahfuz namanya. Amun Rasul namanya maksum. Amun maksum itu tinggi lagi, kada mau berbuat maksiat. Jadi khianat lelaki ini dengan seorang perempuan, lakinya ini tulang perang. Tapi perempuan ini juga yang mengundang, mengulah gara-gara dihiaunya lelaki ini sahabatnya. Datanginya lelaki ini ke rumah, jaga bini nang lakinya tulang perang. Aku hendak memberi kurma lawan dia. Aujar sahabat nih, ulun kada nyambat ngarannya Pak. Kenapa kada nyambat ngarannya? Ngarannya kada ingat. Tapi kunyahnya ingat. Kunyahnya adalah Abu Yasar. Abu Yasar ini lain ngaran Pak. Ini kunyah kalau orang belajar. Rasulullah bercerita di hadapan Rasulullah, ya Rasul, saya begini-begini, saya sudah berbuat fitnah dengan seorang perempuan. Nabi mendengar cerita sahabat ini, lalu beliau menundukkan kepalanya, menunggu wahyu turun. Cukup lama waktunya tatkala menunggu wahyu turun itu. Akhirnya di hadapan Abu Yasar itulah turunlah ayat wa aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Artinya apa? Hai Muhammad, dirikanlah sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Sesungguhnya semua dosa-dosa kecil itu akan terhapus dengan melakukan amal soleh. Amal soleh yang wajib dan amal soleh yang sunat. Sembahyang termasuk amal soleh. Berarti kan jawabannya ada. Supaya terhapus dosa apa? Di antaranya banyak-banyak beramal amal soleh. Turun ayat itu pun Abu Yasar nanya lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah ayat ini khusus turun untuk saya ya Rasulullah? Apakah ayat itu tertuju untuk saya yang baru melakukan dosa? Nabi kita bersabda, li jami'i ummati kullihim, kata Nabi, untuk semua umatku, bila mereka berdosa dibawa melakukan amal soleh, maka terhapuslah dosa-dosanya. Alhamdulillah. Rawahu Syaikhan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mudah-mudahan bapak-bapak menghadapi tahun baru ini, kita mudah-mudahan dengan kemarin tadi atau tadi kita sudah membaca doa akhir tahun, membaca doa awal tahun. Kata syaitan, kalau orang membaca doa akhir tahun, syaitan berkata, ya syaitan,
sia-sia aja setan usahaku selama ini mencelakakannya setahunan ini, habis dosanya diampuni oleh Tuhan gara-gara dia membaca doa akhir tahun. Maka beruntunglah orang yang membaca doa akhir tahun yang kemarin sebelum sholat maghrib atau sesudah sholat Apabila membaca doa awal tahun, syaitan berkata lagi, kata syaitan, orang ininya sudah membentengi dirinya. Allah Ta'ala mengirimkan 2 orang malaikat untuk menjaga orang ini agar selamat daripada tipu daya syaitan dan pengikut-pengikutnya. Mudahan kita semua, keluarga kita terjaga daripada fitnah segala perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala meridhai kita semua, mudahan selamat semuanya dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa khatayana kullaha. Allahumma anishna wajburna wahdina li salihil a'mal wal akhlaq. Innahu la yahdi li salihiha wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى. نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به.